sahabat Mitra Wacana semua, sahabat Volunteer Corner semua. Bertemu lagi kali ini masih bersama saya Arif Eswi. Kita nerusin obrolan-obrolan Volunteer Corner. Ya, sebelumnya kita sudah dengan beberapa teman-teman volunteer, teman-teman yang lain gitu. Nah, saat ini kita akan ngobrol dengan mantan volunteer. Wah, mantan volunteer. Former volunteernya Mitra Wacana tahun lalu sebelum Covid. Ya. Ya, 20 ya. Ya, 20. Kita bersama Sandra Leong. Iya ya? Iya, betul. Nanti perkenalan sendiri Mbak Sandra. Wah. Kalau dulu perkenalannya Mbak Sandra ini dari Malaysia lalu Australia, sekarang di Berlin. Nah, aslinya mana saya juga nggak tahu ini. Saat ini baru di Jerman. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol santai, lalu mungkin cerita-cerita, mungkin perjalanan beliau, wah, dari masa kecil mungkin sampai masa besar. Masa besar. Sampai saat ini tinggal di Berlin gitu. Mungkin nanti bisa cerita-cerita, bisa jadi nanti cerita Covid di Berlin kayak apa ini gitu. Selamat sore Sandra. Di sini pagi lagi. Oh iya, di Berlin pagi. Jam berapa ya? 9 pagi. 9 pagi. Sini sekarang ini jam 3. Oke, kurang lebih 6 jam ya selisih ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ini. Saya panggilnya Sandra ya, atau Mbak Sandra. Sandra aja. Ini panggil Sandra aja. Pakai bahasa Indonesia Melayu nggak apa-apa ya? Ya bisa. Oke. Nanti campur-campur. Nanti campur-campur bahasa Malaysia. Nanti English. campur Inggris, nanti kita Google Translate. Ya. Oke, mungkin bisa praktis bahasa Inggris. Iya, dikit-dikit. Oke. Mbak Sandra, wah ini kabar baik kan? Kita sudah 1 tahun ini kayaknya udah nggak ketemu ini ya? Ya, exactly. Ya, jadi Mbak Sandra dulu itu kalau tidak salah bulan Januari Februari gitu magang di jadi volunteer di Mitra Wacana gitu. Nah saat ini kisah setahun setelah jadi volunteer ke sini itu gimana ini kita belum tahu. Wah, kita cerita dulu. Ini tinggalnya di kota mana? Berlin ya? Ya, Berlin. Saya tinggal di Berlin. Oke. Dan after Mitra Wacana, saya balik Berlin. And sebenarnya mau pulang ke Australia, tapi corona. Oke. So tinggal aja di Berlin. Lalu in September 2020, my master's selesai. Oke. And so I graduated. Selamat. Yeah. And then I sekarang and then in bila ya? January baru ada mula kerja di healthcare incubator in Berlin. Oke. Yeah. Di health incubator. Healthcare incubator. Oke. I don't know in bahasa Indonesia panggil apa. Oke. Itu ya di dunia kesehatan gitu atau gimana itu? Ya, it's dunia kesehatan. Programnya is funded by the Senate of Berlin. So it's a public healthcare organization. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu. Mungkin cerita dulu lah. Ini sejarah. Sejarah. Ini dulu aslinya mana? Malaysia Australia atau mana ini? Saya lahir di
Malaysia, Ha-ha. tapi bapak saya Australia. Oke. So saya pindah ke Melbourne, Australia bila remaja, and di sana aja. Oke, berarti kewarganegaraan Australia ya? Ayah, ibu saya Malaysian, and then my papa is Oke. Siap. yeah. Berarti pindah ke Australia when you move to Australia? 16 tahun maybe. Oh, oke. 16 tahun. Remaja, 16 ya. Oh, Ya. remaja. Oke. Oke, jadi kemarin Sandra kita ada volunteer juga dari Perth. Ya. Dari Perth ada 2, tapi kampusnya beda. Programnya saya nggak tahu, kayaknya sama dengan programnya Sandra waktu itu. Ya. Kalau tidak salah Ya. DSPP atau apa itu ya? Itu. Ya. Ya. Dulu Sandra kan 2 orang ya, sama Lauren ya? Lauren, ya. Oke, sama Lauren. Ya. Masih kontak-kontak? Mengapa ya, masih lagi. Mengapa Lauren hari ini tidak ada di sini? Lauren nanti kita kontak lagi. Nanti kasih jadwal sendiri itu. Satu-satu ya. Iya, Sandra kasih kabar Lauren bahwa ini ada podcast ini. Ya, saya ada bilang sama Lauren. Lauren tanya kenapa. Oke, kita agendakan dengan Lauren. Oke. Nanti kita agendakan juga dengan yang dari Amerika itu, si Jacqueline. Ya. Jacqueline. Dia sudah pulang ya? Udah. Jadi Dia lama di Mitra Wacana. 1 tahun lah. 8 bulan. Iya, hampir 1 tahun. Jadi dia pas COVID itu awal COVID ditarik, sebelahnya belum selesai tapi karena COVID ditarik pulang. That's a shame, isn't it? Iya. Ingat lagi kita pergi river float. Ya benar. Jacqueline was very good. Bagus ya Jacqueline. Iya. River float. Kemarin saya sudah kontak Jacqueline, lalu kita buat diskusi ini ya, bincang lintas benua ya. Karena ini ada yang di Australia, Amerika, dari Jerman, di Eropa gitu. Iya. Asia. Lalu yang dari Afrika tapi tinggal di Australia juga ada. Wah, ini menarik ini. Cuma waktunya kayaknya susah ya. Ya, waktunya susah karena di Amerika saat ini pukul jam 3 pagi atau jam 2 gitu. Agak susah. Maybe the podcast kalau Amerika perlu buat time Jogja malam lah. Ya benar. Ya. Oke. 8 malam. Oke, Sandra mungkin bisa cerita terakhir Sandra waktu di Mitra Wacana itu kan ngajar yoga kita, sayangnya cuma sekali tuh. Oke, mungkin Sandra bisa cerita sebentar. Jadi Sandra ini kan seorang pelatih yoga ya. Jadi sangat lihai dengan yoga itu. Saya nggak tahu sebutannya apa. Mungkin bisa cerita ini awal mulanya belajar yoga, Sandra. Saya mula belajar yoga umur 18 tahun. Ya. Wow. Sekarang saya sudah tua. Udah lama ya? Ya, lebih sedikit 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun lebih ya? Ya. Okay. Ya, dan saya guru ya? Guru. Yoga.
Dia panggil. Ya, guru yoga lebih kurang 6-7 tahun. Oke. Oh. Ya, so sudah lama. Wih, luar biasa And ini. ya di Berlin sekarang saya ajar juga yoga, tapi kurang sedikit, tidak ada masa ya, Oh. sebab kerja. Lebih karena COVID mungkin ya atau gimana? Time COVID kita ajar over Zoom. Guna Zoom, Oh. ya. Oke. Yeah, it's quite popular actually. Banyak orang saya rasa lebih suka buat yoga di rumah, ya. Oke. Rasa senang, ya. Tapi kamera dia ditutup, malu. Iya, iya. Yeah. So it's okay. But saya tidak suka sangat ada yoga di Zoom. Oh, oke. Bosan. Iya. Kalau di Australia biasanya siswanya itu anak sekolah atau umum? Hah? Yang ikut yoga, yang muridnya Sandra itu anak remaja, youth atau umum yang lebih tua kadang? Biasanya my student dalam lingkaran 20 something to 40 something. Oke. For my students, yeah. Oh. So like not remaja, tua sedikit. Hmm. Kalau di Australia mau ajar remaja atau budak kecil, ada anak kecil, I don't know. Young people kena ada license, kena ada ambil pelajaran lain. Kalau mau ajar, ya under 18, ya. Oh, ambil di 18 ya, kurang lebih. Ya, perlu ada latihan lain ya. Oke. Itu I don't have it ya. di sekolah atau buka ada tempat tersendiri gitu biasanya? Saya? Nah, Ya bukan di sekolah, tempat sendiri. oh tempat sendiri, oke. Ya tempat sendiri. Di sini juga tempat sendiri. Saya ada student saya sendiri. Oke. Jadi teman-teman waktu itu senang sekali, cuma sayangnya pas terakhir, aduh pas terakhir ini latihan yoga. Lain kali, when I datang ke Jogja, I ada lagi kelas. Oke, semoga bisa datang lagi ke Jogja ya. Ya. Oke. Nah, Sandra, mungkin bisa sedikit cerita soal ini, apa namanya, pendidikan kemarin ambil apa ya kuliahnya itu sampai di S1 sama S2-nya, master programnya, sama sekarang kok bisa kerja di dunia kesehatan? Bachelor saya dalam psikologi. Oke. Ya, Bachelor of Psychology. And master saya yang baru selesai is in International Development. Oke, International Development. Ya. And now kerja dunia kesehatan. Itu di mana ya kampusnya? Yang International Development di Australia apa di Jerman? Australia. Sebab saya mula kosnya di Melbourne, Australia, part time. And then saya pindah ke Berlin 3 tahun lalu. Okay. And and then saya buat long distance learning. Okay. So berarti sudah adaptasi ya dengan COVID kan belajarnya online sekarang. It ended up being really convenient. Senang saya for me. Di Indonesia ini teman-teman sekolah kuliah itu belajar online semua, pakai Zoom, pakai Google
apa Google Meet, pakai yang lain. Ya, sini juga sama. Oke. Ya. Tapi di Jogja sekarang bisa pergi gym, tempat latihan olahraga semua buka ya. Beberapa Di Jogja. tempat khusus tertentu bisa, tapi harus ada syarat protokol COVID, harus minimal berapa orang, harus ada jaga jarak, pakai masker, cuci tangan kayak gitu. Jadi beberapa kantor, apa pasar itu udah banyak orang, cuma itu tadi apa harus pakai protokol kesehatan. Ya, Di cuma Berlin kita lockdown lagi, semua tutup. Ya. Lockdown ya? Apakah hari ini lockdown di bulan ini? No, ya di Berlin kita lockdown since November. Oh, sejak November. Ya, susah ya, sebab winter ya, sejuk, gelap, and semua tutup. Ya, it's quite depressing. Berarti nggak keluar rumah gitu ya? Kalau pergi kerja bisa, Oke. but ya, tapi tempat-tempat makan, minum, latihan olahraga semua tutup. Oke. Ya, boleh pergi keluar jalan-jalan di tapi sejuk. Oh. Tapi tempat kerja Sandra masih harus ke kantor ya, nggak online ya? Saya bisa pilih. So sometimes kerja di kantor, dan sometimes kerja di rumah bisa juga. Sebab my tempat kerja ada dua kantor. Oke. So ya, dia ada buat rotasi, berapa orang di dalam satu kantor. Iya. Ya. Ya. Saya penasaran, berarti Sandra bisa bahasa Jerman cukup lancar ya? Tidak. Masih belajar lagi. Hari ini saya ada kelas Jerman. Oh, oke. Ya. Kalau di kantor cenderung pakai bahasa Inggris? Ya, di kantor pakai bahasa Inggris, ya. Oke. Tapi dengan pacar saya Jerman. Oh, oke. Oh, pacarnya Ya, orang ya. Jerman ya? Ya. Oke. Berarti cepat belajar nanti. Tidak juga. Dia cepat belajar bahasa Inggris. Oh. Jerman saya tidak baik-baik lagi. Sebab di Berlin ramai orang pakai bahasa Inggris. Oke. Di Berlin bukan very international kan. Oke. So banyak orang dari Australia, New Zealand, Amerika, England di sini. Oke. Ya. Nanti kita bisa ngobrol agak observation gitu ya, pakai observasi. Yeah. Nanti kita komparasi ini antara Jerman dengan Indonesia. Kira-kira selama COVID ini bedanya apa gitu. Karena ini nanti kita bagi 2 sesi, Sandra. Jadi ini 30 menit awal nanti ada semacam short video. Itu yang memproduksi teman-teman volunteer dari universitas ini di Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. Ada short video itu, nanti kita break itu, lihat itu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi itu nanti ya. Jadi kita ada 2 sesi. Oke. 1 jam kan? Jadwal kita 1 jam ya. Oke. Ya, sampai pukul 10. Oke, siap. Di sini pukul 10 ya. Oke, di sini pukul 4. Ya. Oke, sebelum break mungkin Sandra Ya, bisa saya mau minum kopi. ambil kopi. Ya. Break ya.
Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Loh, kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik, seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman, selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Masih bersama dengan saya Arif SW di acara Volunteer Corner. Masih bersama Sandra Leong. Bener ya, Sandra Leong ya. Pakai Leong. Jadi apa
kita itu udah podcast itu ini yang ke 16 atau 17 ya? Ini yang ke 17 Sandra. Banyak ya. Ini udah yang ke 17. Nah, biasanya beberapa memang ada obrolan ringan, beberapa ada topik. Jadi ada yang diskusi serius, santai. Jadi nggak serius tapi ada temanya gitu. Nanti lain waktu mungkin bisa sharing-sharing tentang yang lebih serius. Kita ini reuni dulu ini. Ya. Gimana? Hari ini santai ya. Ya, ini reuni, kita reuni. Yang kita reuni. Nah, Chandra, mungkin bisa cerita kalau di Jogja itu selama Covid ini dulu di awal-awal Covid kita sempat tutup beberapa tempat itu di desa, di village area, di kampung-kampung gitu. Itu apa ya, kayak lockdown tapi bukan lockdown. Kayak lockdown bukan lockdown. Karena kita nggak ada sebutan lockdown katanya. Nah, jadi beberapa masih bisa mobilitas keluar gitu. Nah, mungkin biar teman-teman sahabat Mitra Wacana semua tahu kalau di Jerman itu selama Covid ini situasinya seperti apa? Protokol masyarakat di Jerman seperti apa, harus seperti apa gitu, kebijakan pemerintahnya seperti apa, mungkin bisa cerita-cerita santai dulu ini Sandra. Tahun lalu ya 2020 masa Covid jadi pada mula-mulanya ya di Berlin santai aja. Oke. Semua tempat tutup. Tapi di sini summer so panas ya di luar. Oke. And so cafe tempat-tempat makan buka lagi, tapi tidak boleh makan di situ ya. So bisa ya beli and then jalan-jalan makan di apa ya? Di park? Panggil apa ya? Taman. Ya di taman ya. So kalau jalan keluar rumah masih like biasa aja. Semua orang di luar yeah, having a nice time. Tapi and di sini case COVID-nya tidak banyak ya. Oke. Sedikit agak. It was okay, like they sempat control ya the COVID case. But then tapi September time cuaca jadi sejuk, then the case naik lagi. So in November lockdown again. And time tu susah. I think susah for semua orang ya. Sebab sejuk, gelap, you know, it like rasa susah hati ya hari-hari. Sebab tak ada no stimulasi at all. And it's like Christmas kan? Yeah. But you cannot celebrate kan? And cannot travel. Biasanya di sini pasal sejuk, November, December, January, orang suka pergi liburan. Yeah, you know, pergi Thailand, pergi Bali. Ya. Tak boleh kan sekarang. Susah sedikit ya. And I think they just extended it. So kita lockdown sampai March sekarang. Oke, cukup lama ya, dari November ya. November, Desember, Januari, Februari. Sama. Ini udah minggu depan udah Maret. Ya, tapi bukan first March. March in the middle ya. Yeah. It's like buat kerja susah, semua buat everything jadi susah kan, you know, because for instance like even the public transportation ya. The train semua dia tutup, bukan tutup semuanya tapi like
less, right? So kalau mau pergi kerja, Ya. like susah sikit, ya. Oke. Tapi kalau lockdown seperti itu, apakah semacam ada karena aktivitas dikurangi ya, nggak boleh kemana-mana. Ada subsidi dari pemerintah nggak untuk kebutuhan sehari-hari? Ada. So last year, ke semua yang kerja freelance ya, seperti saya, Hah? sebab tidak bisa kerja lagi, the government ada bagi subsidi 5,000 per person for freelance. 5.000 euro Ya, 5,000 euro per person. per month? Tapi itu time singkat aja. Oke. Ya, and then kalau ada kerja, so example contoh ya, Mas Sugeng ada kerja di Bencana, tapi because of COVID nggak bisa kerja, ya. Government ada bagi subsidi, I think 50% of gaji kerja itu. Oke. Yeah. So they call it like Kurzarbeit. So you tak kerja, tapi bulan-bulan dapat gaji juga, tapi kurang sedikit. Oke. Jadi dapat subsidi ya dari. Overtime COVID. Oke. Ya. Tapi misalnya gaji sekarang 3,000, subsidinya 1,500 or something like that lah. Oke. Lalu tempat kerja bayar setengahnya juga? 50 pemerintah, 50% dari tempat kerja gitu atau gimana? Ya. Oh, oke. Ya. Jadi masih dapat Sebab sini kan dapat full masih ya? di sini kan ya. I think di sini much better than Malaysia or Australia. Sebab di Malaysia tidak ada subsidi ya. Oke. Teman-teman saya di Malaysia semua tidak kerja, tidak ada uang, tidak ada gaji at all from the government. And in Australia, kalau kamu misalnya sudah tinggal di Australia 10 tahun, tapi tidak dapat pasport Australia, misalnya, contoh, government tidak bagi subsidi. Oke. Ya, so ramai teman-teman saya dari New Zealand semua balik New Zealand. Karena nggak ada subsidi ya, So, agak susah ya. Ya. Even I think even for Australian subsidinya kurang, sedikit saja. Oke. Tidak cukup untuk hidup, like mungkin bisa bayar sewa rumah aja. Ya. Ya. Ya, problem subsidi itu sepertinya juga di Indonesia agak-agak susah itu. Agak susah. Di Indonesia ada nggak subsidi? Ada beberapa, kemarin sempat ada subsidi, cuma mungkin nggak bisa tiap terbatas waktunya. Jadi ada beberapa jenis subsidi waktu itu. Ya. Cuma mungkin kalau tidak kerja itu nggak cukup. Jadi saat ini itu pasar atau beberapa tempat itu akhirnya tetap buka karena warung street food di Street food ya. Lesean itu buka karena kalau enggak ada ini, nggak bisa makan ini. Ya. And sedap ya. Karena tidak ada sakit hati. Iya. Jadi di Indonesia nggak ada lockdown. Jadi kita nggak ada lockdown, tapi ada bahasa lain. Mungkin mirip-mirip tapi sebenarnya nggak full kayak lockdownnya Jerman ya kayaknya. Kalau Ya. jadi di sini beberapa sudah ganti nama beberapa kali, jadi saya agak lupa. Namanya macam-macam gitu.
Tapi ya prinsipnya anu lah, pakai protokol COVID. Jadi harus pakai masker, jaga jarak, lalu hindari kerumunan, cuci tangan, kayak gitu. Case COVID di Jogja tinggi atau murah? Terakhir sebenarnya agak lumayan tinggi. Cuma gini, susah juga kalau semacam lockdown ya, karena nggak bisa subsidi, nggak bisa, karena masyarakat banyak sekali, lalu akhirnya ya harus kerja, harus buka warung, buka apa. Cuma di Jogja itu kan mahasiswa banyak ya. Selama COVID mahasiswa itu nggak ada, dia pulang ke rumah, jadi sepi nih di Jogja itu. Warung-warung. Ya. Ke Jogja banyak pemuda-pemuda yang belajar di universitas ya. Iya, jadi biasanya ramai sekali, sekarang sepi. Nah itu yang agak susah karena warung-warung banyak yang tutup, akhirnya susah. Oh no. Warung warung maksudnya? Warung Warung buka lagi. Warung saya bukanya malam. Bukanya bisa hantar sambal to me in Berlin ya. Iya, biasanya teman-teman saya belum buat di sini. Iya, itu sambal ini apa namanya? Bawang, terasi, macam-macam itu. Ya. Macam-macam di sini. Tak sempat makan your cooking masa di Jogja. Saya kalau malam chef Sugeng. Saya tengok semua. Nanti kalau ke Jogja main lah, gitu. Ya, saya datang cari makan di situ. Ya. Nah itu problemnya, jadi mungkin agak beda ya, agak susah juga gitu. Jadi di sini masih orang harus beraktivitas untuk ekonomi juga kayak gitu. Tapi di Jogja, kalau tinggal di Jogja bisa pergi ke Jakarta atau sekarang bisa, tapi harus cek apa itu namanya rapid test atau pakai Jinus. Jinus itu ngecek screening awal untuk gejala ada COVID apa enggak, yang buatan UGM itu. Jadi kalau pakai kereta api, pesawat biasanya ada cek. Oh, oke. Tapi tempat tinggal, hotel, Airbnb buka lagi ya? Buka, cuma ya nggak ada orang. Buka cuma. Di sini tutup kan? Tutup. Airbnb tidak tutup juga Airbnb. Oke, di sini dulu sempat tutup, cuma sekarang sempat buka, tapi ya nggak ada orang, 1-2 lah. Banyak di berita banyak yang bangkrut itu hotel-hotel karena nggak ada. Karena nggak. Sekarang time yang bagus untuk pergi tempat-tempat wisata ya. Iya, karena murah. Sekarang mereka buka ini harga cukup murah. Oh ya, murah and tidak ada orang, so bisa tengok properly ya. Iya. Ada candi ya, apa ya yang di Jogja? Candi Prambanan. Ya, saya pergi di situ, ramai sangat orang, semak sekali, tak nampak ya. Sebab banyak sangat orang. Iya, candi. Sekarang mesti cantik. Masih lah, Candi Prambanan. Sama Borobudur, pernah ya ke Borobudur ya? Ya. Saya pergi sama teman LV, ingat lagi. Iya. Teman dari ya. Iya, ke Borobudur. Mural saya dan Lauren chat itu ada lagi ya? Itu masih ada. Masih ada. Cuma warnanya agak-agak buram kena hujan. Kita touch up. Iya. Ya, selain yoga, Sandra ini bisa ngelukis ya. Mau jadi pelukis profesional nggak kira-kira? Mural aja. Oh, mural ya. Ya, only mural aja. Oke.
Nanti kabarin Lauren atau siapa itu temennya yang satunya yang gambar itu kapan-kapan ini dijak podcast gitu ya. LB yang teman dari Malaysia itu ya, atau yang cat mural lagi satu. Yang cat mural lagi itu. Nama apa ya? Lupa. Lupa aku. Nanti tak cek itu. Coba. Ya, Lauren will remember. Lauren. Oke, Lauren kasih kabar. Ini mau dijak podcast gitu ya. Ya. Dia juga sudah selesai the bachelor law studies. Oh ya. Sekarang kerja lawyer. Oh. Akhirnya ini kerja di ini jadi lawyer. Ya, she's a lawyer in Perth. Oke, luar biasa. Wah, itu kapan-kapan harus cerita itu, Kak. Nah, itu banyak cerita ya. Iya. Jadi kemarin kan kita podcast dari ada volunteer dari Perth itu. Ya. Kebetulan kan memang baru belajar bahasa Indonesia, jadi pas podcast kita bahasa Inggris. Cuma saya masih belajar bahasa Inggrisnya. Nanti ini mumpung kalau Sandra kan bisa Melayu sedikit-sedikit bisa Ya. inilah. Saya Nanti bisa bahasa Indonesia, tapi kalau mau bicara itu susah ya. oh, bicara susah. Nanti kalau Lauren jadi bisa podcast nanti pakai bahasa Inggris gitu. Ya, Mas Sugeng, you must bicara more in bahasa Inggris baru boleh bagus. Iya. Boleh lancar. Saya udah podcast pakai bahasa Inggris sudah ada 4 atau 5 loh. Oh, bagus ya. Iya. Ya masih agak ini ya, tapi cukup lah. Cukup lah. I wonder whether Lauren ingat lagi cakap bahasa Indonesia ya, Lauren. Dia Dia ada belajar ya bahasa di Jogja ya. sedikit. Ya, tapi mungkin semua sudah lupa. Dia ini berkeringat itu. Nanti aduh ini pada bicara bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini enggak connect gitu. Yang di Jerman ya. Ya. Ramai kali ya Jerman bisa cakap bahasa Indonesia. Oh, banyak bisa. Ya, ramai sekali ya. Oh. Sebab dia belajar di universitas. Oh. Bahasa Indonesia atau bahasa Cina ya. Oke. So sometimes kalau jalan, and di sini banyak sekali orang Indonesia actually Oke. di Berlin. Oh. Ya, hari itu saya pesan makanan ya Iya. online. Makanan Indonesia. Apa? Nasi goreng, rendang? Ya, nasi campur ya, ada tempe-tempe semua. Oke. Tempe goreng. Tapi it was okay, quite sedap, but not as sedap as masakan ibu. Mbak Farida, Ibu Farida. Ya, not as masakan ibu Farida dikata. Iya. Oke. Oh, ada ya yang mahal tapi ya masakan Indonesia. Oh, mahal. Kalau Mas Sugeng bawa sambal di sini Iya. bisa jual 10 euro satu botol. Oh ya. Ya. Wah, luar biasa itu. Ya, bawa di sini saya tolong ekspor for Mas Sugeng. Oh, boleh. boleh. Nanti ini ya produk saya di ini ya, dipasarkan di Berlin. Ya. Market di sini. Market. Apa? Nasi campurnya yang hari itu saya beli nasi campur ada tempe, Ya. and sayur-sayur sikit. 15 euro. 15 euro. Itu kira-kira 15 euro mungkin 200 lebih ya. 250 300 Ya, 200 ribu. lebih. Iya. Ya. ribu. Luar biasa itu. Kita santai sehari ya. Iya, di sini bisa buat ya kurang lebih 3-4 hari lah. Kalau di Jakarta sehari saja. Iya.
Nah, kalau ini Sandra mungkin bisa sedikit cerita mumpung kalau sistem pendidikan di Jerman itu tahu nggak kira-kira apa katanya beasiswa atau gimana itu? Gimana? Jadi Di Jerman, sistem pendidikan lain sedikit ya. So kalau di sekolah ya 13 sampai 16 tahun di sana sudah mereka akan pilih masuk apa line apa. Contohnya kalau you belajar and dapat grade yang bagus, ya. from young dari masa muda-muda dia dah separate and you do medicine atau pekerjaan buruh, that kind of thing. Yeah. So masa muda sudah separate. I don't know. They already like choose it for you. Yeah. Oke. Yeah. So agak susah. Contohnya kalau you umur 20 mau tiba-tiba bangun pagi mau jadi lawyer, contohnya agak susah sebab mungkin 13 sampai 16 you mau santai, tak mau belajar. And then 20 saya sekarang motivasi mau jadi lawyer, agak susah sekali. Sebab pelajaran sistem pendidikannya lain. Sebab you akan pilih jalan yang lain, you know? What I mean? Yeah. Okay. So dari muda-muda kena like kalau mau belajar di universitas patutnya fokus dari muda and study banyak-banyak. Kalau tidak susah mau tukar course. Ya. Di sini. Oke. Aneh sekali. Ya. Karena beberapa ada yang dapat temen itu ada beberapa dapat beasiswa sekolah di Jerman ya gitu. Ya di Indonesia. Dari Indonesia. Itu di sini education is free. Pendidikan di universitas is gratis banyaknya murah ya. Ya, so dalam 1 tahun 500 euro aja. Oh ya. Nah, so that's why banyak orang suka datang ke sini belajar di universitas. Tapi kena tahu bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Oke, harus pakai bahasa Jerman ya? Yeah, like a certain level, like the pelajarannya bukan dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Inggris kebanyakan ya. Tapi kalau mau dapat the visa semua harus ngurus bisa. Di sini harus ada German, sedikit German ya. And German is really susah sekali, like the language. Oh ya. Udah level berapa ini? Belajar bahasa Jerman level berapa? Sekarang saya level B1. So it's like yang paling tinggi levelnya C, so saya di tengah. Oke. Berarti udah bisa komunikasi, bisa macam-macam lah. Tidak juga. Bisa pergi kedai makan, order pesan makanan. Oh ya, oke. Nah, itu saja. Nah, dulu pernah waktu awal-awal Covid itu ada analisis gini. Itu analisisnya cukup cukup mengejutkan itu. Soal jadi semacam di rumah saja, yaitu kayak lockdown gitu. Jadi ada kata-kata di rumah saja. Jadi jangan keluar, jangan. Lah, tapi kalau di rumah saja itu ternyata banyak kasus itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu, domestic violence ya. Karena orang harus di rumah ketemu terus bisa jadi konflik inter. Ya, saya juga ada rasa mau bunuh saya punya housemate. Sebab dia hari-hari kerja di rumah sekarang ya.
hari-hari ada meeting ya. Ha-ha. Ya, in the whole day meeting and pasal apartment rumah saya tidak besar sangat ya. So dia kerja di dapur. Oh. Tempat kerjanya di dapur. So kalau mau masak, mau ambil air itu ada orang di situ sangat stres. Oke. Tapi sekarang sudah it's alright. Sudah biasa. Tapi fenomena semacam apa ya, konflik di kayak domestic violence gitu termasuk tinggi nggak di Jerman selama COVID ya? Maksudnya sempat mencuat ada kasus-kasus gitu mungkin. Saya tidak tahu actually. Saya tidak tahu. Saya tidak ikut. Oh, oke. Karena di sini dulu cukup rame. Oh, really? Jadi kasusnya cukup datanya agak banyak yang muncul gitu. Lalu itu ada diskusi soal itu. Gitu. Di awal-awal COVID dulu karena harus orang di rumah terus ya. Oh, wow. Nah, sekarang di sini banyak yang di Berlin banyak mental depression. Apa? Depression and suicide. Passion? Depression. Oh, fashion. Bukan Baju. fashion, depression. Yang depression bunuh diri apa? Oh, depression. Oke. Ya. Suicide ya? Benar. Ya, banyak. Oh, oke. Sebab di sini I don't know. It's kurang matahari ya. I think. Oh ya. Di sini full matahari. Ini kurang matahari dan tidak jumpa orang, I think membuat orang tidak not feel so good ya. Oke. Ya kadang itu ya susah ya karena ini dulu dikira ini hanya pandemi satu tempat, ternyata ini seluruh dunia dan itu berdampak di ini ya, di setiap individu ya sampai dulu awal. Saya ingat lagi saya dan Laura masih lagi di Jogja ya bila COVID start bermula itu early days of COVID. Ingat lagi our universitas ada bagi email and then said that kalau kita mau pulang awal for COVID you can pulang awal ya when Laura were in Jogja, tapi kita tidak take seriously kan, semua gelak-gelak. Oh no. It's nothing. Yeah, it's not serious gitu ya. Tak serius. Tengok-tengok pandemi satu dunia. Iya. Dan sekarang seluruh dunia itu. Ya. Pada pusing. Ya semoga inilah semester depan mungkin di bulan, karena di sini sudah mulai vaksin beberapa sudah mendapat vaksin kayak kayak tenaga kesehatan lalu guru orang di pasar pedagang pasar. Oh bagus ya. Beberapa ini udah terjadwal COVID, beberapa udah divaksin divaksin. Di Jerman udah ada program vaksinasi. Yeah, I think sudah bermula. Yeah. Yeah. But not me, right? I won't get it. Iya. Ya, semoga inilah paling enggak bulan-bulan Agustus, Juli itu mungkin sudah bisa beraktivitas mau terbatas mungkin ya masih tapi bisa datang Jogja. Iya. Iya. Nanti kapan-kapan mungkin bisa ini ya, Sandra, bisa barengan mungkin Lauren kapan-kapan kita kontak. Oke, kita. Nanti kapan-kapan bisa barengan lah. Ya. Nanti pakai bahasa Inggris lah. Saya nanti tak belajar pakai bahasa Inggris. You practice, Mas mau kena
latihan. Iya, siap. Latihan. Ya, harus latihan. Mungkin sementara gitu dulu ya. Ini nanti Sandra kayaknya mau kerja ya. Udah mau kerja. Ya. Saya belum mula kerja saya. Terima kasih ya Sandra. Terima kasih Ini juga. kita reunian ya. Masih reunian ini. Ya. Kirim salam ya semua di kantor Mitra Wacana. Siap. Nanti kita Ya. salamin. Ini yang ada sama Mas Robi, beberapa Mas Noto, Mbak Farida, Halo. Mbak Roli. Hai, Itu hai. mereka ngikuti live streaming nanti di YouTube, lihat itu. Okay, and tell hello to Ibu Farida. Mbak Farida, ya. Ya, nanti I rindu her cooking. nanti tak salamin rindu masakannya Mbak Farida gitu ya. Yes. Oke. Mungkin lain waktu semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Sandra. Nanti Bisa. nanti cerita-cerita yang agak serius mungkin nanti. Bisa juga. Ya. Hari ini santai. Hari ini nanti cerita-cerita yang agak serius pakai tema nggak apa-apa itu. Pakai bahasa Inggris nggak masalah. Ya. Nanti ya nunut WA Lauren ya. Nanti mau dikontak Mas Sugeng untuk podcast gitu. Ya. Siap. WhatsApp me ya, text me. Siap. Oke. Okay. Thank you Oke. Sandra. Oke, teman-teman sahabat Mitra Wacana semua, sahabat Volunteer Corner semua, ini obrolan santai kita dengan Sandra. Jadi ini kita reunian. Jadi udah setahun tidak ketemu, jadi ngobrol-ngobrol santai. Lain waktu kita akan mungkin ada tema-tema menarik yang Sandra bisa jadi mau cerita-cerita, itu lain waktu bisa diagendakan. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang membantu Mas Robi, Mas Ruli dan lain-lain. Salam dari Sandra. Iya, salam dari. Oke, Sandra terima kasih ya. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Terima kasih, bye bye. Yo, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.